Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-jannatu wa na'imu was-sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khusahu bil fadilah ya Rabbi wardo'ani sahabat ya Rabbi wardo'ani salam ya Rabbi wardo'ani masyayikh ya Rabbi faham
Manitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusalli 'alaihi Allahu jalla jalaluhu bihadza badalil alamina kamaluhu ala ayyuhal ikhwanu sallu wa sallimu alal mustafa fi kulli waqtin wa sa'atin fa inna sholatal hasimi Muhammadin tunaji minal ahwali yaumal qiyamati. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, ya. Setelah beberapa pekan saya hanya melihat status Mami Arjun, status Bu Nur, status Bu Iis, ya, sama status Bunda Bilkis. Kangenlah saya ingin bertemu dengan ibu. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah kan. Ditanya kantong pada diam aja. Alhamdulillah masih punya kantong. Betul? Mau sehat apa kurang sehat, yang penting masih punya kantong. Coba nggak punya kantong, mau ngeluarin dari mana? Betul? Betul. Jadi disyukuri. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan hadir, ya Masya Allah. Hari ini sepanjang hari cerah ya. Alhamdulillah. Gak bikin ngantuk ya, gak bikin mata banget ya. Saya ketemu lagi dengan Ustazah Masya hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali. Baik, Alhamdulillah sesuai dengan tema, Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai penafsiran surat Al-Hajj. Silakan para bunda yang bawa Al-Quran, kita akan baca sama-sama dulu. Itu kan spesialnya ayat 9 ya. Spesialnya ayat 9, tapi kita akan membaca dari ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ayat 6 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil maut. Ayo. وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها
man fil qubur. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة. يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Baik, sekarang kita lihat artinya. Ayat ke-6. Zalika, artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ke-7. Wa anna as-sa'ata ayyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ayat ke-8. Dan di antara manusia ada yang bertahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan. Ayat ke-9. Sambil memalingkan lambungnya, ya, di ayat ke-9 di sini dilihat zalika bima qaddamat taniya yadfihi. Jadi ada yang menerjemahkan lambung, ada yang menerjemahkan pundak, ya, ada yang menerjemahkan lambung karena ini sifatnya isim fi'il, ya, bersifat pundak, tapi sini terjemahan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapatkan kehinaan di dunia dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. Ayat ke-10. Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-Nya. Mari oke, saya akan buat lebih baik lagi. Shadaqallahul Azim. Baik, sebelum kita ke penafsiran surat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj ini, ya, sebenarnya di sebelumnya itu ada ayat sebelumnya lagi. Sebenarnya di sini Allah mau mengatakan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah. Hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah. Dari surat Al-Hajj ini, ya, dari surat Al-Hajj ini menerangkan bahwa hanya orang-orang yang menerima kebenaran yang akan mendapatkan keselamatan akhir. Ya, di surat Al-Hajj ini
sangat diterangkan. Hanya orang-orang yang siap menerima kebenaran yang akan selamat di akhirat. Sedangkan tadi katanya di ayat ke-9 bunyinya gimana? Taniya idfihi liu apa di situ? Liyudilla an sabilillahi. Yang artinya apa? Ya. Dan orang-orang yang mengingkari kebenarannya, maka Allah akan mengazabnya. Di mana tempatnya? Di neraka. Di neraka. Bukankah jadi gini, Bu, kita mati berapa kali? Hidup berapa kali? Yang sudah paham kitab, yang anak pesantren, mati berapa kali? Berapa kali? Mati kita 2 kali, Bu. Mati kita 2 kali. Hidupnya berapa kali? Dari mana? Kata Umi. Betul. Mati 2 kali terima atau tidak? Dari mana? Apa alasan yang disebut mati 2 kali? Yang pertama ya, ada ayat yang menerangkan bahwa sebenarnya kita sudah dipersiapkan untuk hidup di dunia, betul. Tapi dalam bentuk ruh, betul ya? Ada alam ruh namanya. Kita melewati alam ruh. Kemudian nanti kita ada di alam dunia nih. Sebentar lagi akan ada di alam barzakh. Sehingga kita mati berapa kali? Mati yang pertama, kita masih berada di alam ruh. Kita belum ada jasad. Oke? Ketika 40 hari dalam kandungan, ya, 40 hari dalam kandungan. Berapa hari? 40 hari dalam kandungan. Dari air mani, gitu ya? Betul nggak? Dari air mani, kemudian dari segumpal darah 40 hari lagi, sampai dengan usia 3 bulan lebih, ya, baru ruh itu ditiupkan oleh Allah. Kita mau jadi perempuan atau laki-laki, rezekinya sampai di mana, takdirnya sampai umur berapa. Itu hidup yang kedua ketika kita bilang, ya kan, kita bangun. Paham ini? Paham Bu? Kenapa dibilang matinya 2 kali? Matinya 2 kali karena kita masih ada di alam ruh sebelumnya. Dihidupkan pada saat di kandungan ibu kita, umur sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Makanya ketika umur 4 bulan perbanyak baca surat apa? Yusuf, Maryam, gitu kan? Supaya bagus rezekinya. Kemudian kita hidup 2 kali. Kapan kita hidup? Ketika kita dilahirkan hidup. Jadi yang tadinya kita nggak ada, kemudian kita dilahirkan, kita hidup kan? Betul ya? Itu hidup yang pertama. Mati yang kedua kapan? Kalau sisa umur kita di dunia sudah habis. Time is over. Waktu sudah selesai. Pengumuman, duhai bulan bin fulan, waktu Anda telah selesai di dunia. Silakan kembali ke akhirat. Hidup. Kayak gitu nggak kira-kira? Mereka enggak Bu, nggak pakai pengumuman. Ya. Mati. Kita mati yang kedua. Kemudian kita dihidupkan lagi di mana? Alam barzakh. Ada mati lagi nggak setelah itu? Tidak. Setelah kematian yang kedua dan kehidupan kedua, maka tidak ada mati lagi. Sehingga tadi berapa kali kita matinya? 2 kali hidupnya. Tapi di hidup yang kedua untuk selama-lamanya. Dalam waktu yang lama, sudah tak ada mati lagi. Jadi jangan mikir habis disiksa neraka udah mati. Enggak Bu, lama, ratusan tahun. Hari Minggu sama, saya lagi jelasin hari ini. Ratusan tahun. Kemudian ketika
Ketika manusia dibangkitkan di alam barzakh, mudah tidak bagi Allah membangkitkan? Mudah. Lihat surat Yasin ayat 78 sampai dengan 80. Biasanya surat Yasin Al-Quran gampang dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa Al-Qin alim alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Silakan baca artinya. Tanpa saya terjemahkan tafsirnya, silakan baca artinya. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Salah, ya betul. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang lalu dihancur luluhkan? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Rabb yang menjadikan untukmu, Yasin ayat 78 sampai 80, untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu tersebut. Gampang bu? Gampang. Maka Allah akan membangkitkan kita di alam barzakh. Ya. Kemudian, betul ya? Kemudian gampang ya? Sudah mati. Ketika kita berada di dunia, sesungguhnya kita berasal dari yang tidak ada. Tapi ketika di alam barzakh, kita dihidupkan kembali dari yang sudah ada. Paham maksud kalimat ini? Kehidupan pertama kita belum ada. Betul belum ada? Baru ruh. Sedangkan di kehidupan kedua kita sudah ada. Jasadnya sudah ada, betul nggak? Ada di mana? Di dalam tanah. Sehingga kebangkitan kedua adalah atas kekuasaan Allah. Wahai fulan abi fulan, bangkit dari kubur, persiapkan pertanggungjawabanmu. Nanti bukan lagi mulut kita yang bicara, seluruh anggota badan kita akan berbicara tanpa disuruh, tanpa bisa di-nepotisme, tanpa bisa direm. Di tangan ngomong, kaki ngomong, mata ngomong, sumur ngomong. Kita nggak bisa, kita nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Mulut dikunci, mata, telinga, hidung ngomong ke Allah. Saya sudah berbuat ini, saya sudah melakukan maksiat ini, saya sudah melakukan kejahatan ini. Langkah kaki saya bukan dilangkahkan untuk ke masjid, langkah kaki saya ke tempat maksiat. Tangan saya mengambil dan bukan haknya. Tangan saya memukul kepada yang lemah, mengintimidasi yang lemah. Mulut saya berbicara fitnah, mulut saya berbicara menghinakan manusia lainnya. Tanpa disuruh, gak bisa direm. Kalau sekarang bunuh misalkan cerita tentang rahasia saya tinggal ngomong. Kira-kira bunuh dia nggak? Tapi kalau mati di alam barzakh, nggak bisa direm. Nggak ada satupun makhluk bahkan malaikat yang bisa membela kita. Semua akan diungkapkan ketika kita dibangunkan dari alam kubur. Lalu ini maksiat saya banyak, apakah ada pembelaan? Ada, kalau stok amalnya banyak. Ini amal-amal nih tanpa kita mungkin bangun sendiri.
amal baca Quran, amal berbagi ilmu, amal bersedekah, sering membantu tetangga kanan kiri, sering memberi nasihat, sering mengingatkan pasangan, sering mengingatkan saudara, bahkan membuang beling di tengah jalan saja menjadi pahala. Tapi bukan berarti di jalan tol tiba-tiba ibu ngerem. Paham? Itu melihat kayu di tengah jalan. Kata Umi, kalau ada paku kayu tengah jalan berhenti. Enggak juga dalam tol tiba-tiba berhenti. Kecelakaan beruntun ada. Paham ya? Kita lanjutkan. Amalan kita akan berbicara. Ya. Kemudian setelah amalan berbicara, maksiat berbicara, amalan berbicara, malaikat kamu maju. Kita ketimbangan amal dan dosa. Maju. Baris. Ditimbang kamu. Kebaikan sebelah kanan ya. Dalam beberapa kitab para ulama digambarkan bahwa kebaikan itu ada di sebelah kanan, keburukan ada di sebelah kiri. Makanya kenapa disunahkan makan pakai tangan kanan, sedekah pakai tangan kanan, buang air besar cebok pakai tangan kiri. Yang baik kan? Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah dengan mudah membangkitkan jasad-jasad yang telah mati. Bukankah Allah berkata dalam firman-Nya, "Innama amruhu iza ayyaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadi. Fa'idha arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi wajar, pasti, yakin, mudah bagi Allah untuk apa Bu? Untuk membangkitkan. Mudah juga bagi Allah untuk memindahkan Gunung Galunggung ke Jakarta. Mudah. Al-Zalzalah udah pernah lihat apinya? Coba dilihat surat Al-Zalzalah ayat 30. Juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Yatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala artinya baca, sekali baca artinya. Yang kecil. Apabila ya, apabila bumi diguncangkan, isi perut bumi dikeluarkan, mudah bagi Allah memindahkan Gunung Galunggung sampai Jakarta. Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Jadi terjadilah di sini bukan hanya penciptaan, tapi ketentuan Allah. Tapi Allah dalam ayat-ayat yang lain ngasih sinyal ke kita, betul nggak? Ketika kezaliman lebih besar daripada kebaikan, kemungkaran terjadi di mana-mana,
sekarang sudah terjadi. Bahkan ada suatu hadis yang menggambarkan suatu saat nanti di hari dekat kiamat akan berkumpul semua musuh Islam dalam satu tempat yang diridhoi oleh Allah. Saya tanya, itu sudah terjadi? Sudah terjadi? Di mana? Bukan ya, masih jauh atau sudah dekat pertanyaannya? Sudah? Sudah siap? Siap tidak siap, kita harus menyiapkan diri menghadapi kiamat kapanpun akan terjadi. Yang kita persiapkan adalah keimanan, perbanyak istighfar, perbaiki sholat, minta ketetapan iman dan Islam. Baik, kenapa? Karena memang semakin dekat, ya. Jadi kembali lagi kepada ketetapan Allah, di mana Allah bisa menciptakan, ya, di mana Allah bisa berkehendak atas segala sesuatunya. Contoh misalkan kita sebagai umat muslim percaya bahwa kita lahir di dunia ini dari mana, Bu? Dari mana kita, Bu? Diciptakan dari apa, Bu? Bukan dari mani. Betul. Yuk dibuka kembali surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Buka Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sudah ketemu Al-Mu'minun halaman berapa? Di Al-Quran? Juz 18 Al-Mu'minun. Juz 18 halaman berapa? Sudah dapat? Sudah dapat, Bu? Juz 18 halaman berapa? Baik, lihat ayat 12 sampai dengan ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma nutfatan makin, thumma khalaqnal 'alaqatan fakhalaqnal mudghah idhaman fakasau, thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sudah jelas ini? Saripati dari mani jadi darah, jadi daging jadi tulang. Baik tidak Allah? Bahkan ayat-ayat Al-Quran ini dijadikan riset sampai akhirnya ilmu kedokteran menemukan, oh benar. Ya, oh benar ternyata yang ada di Al-Quran. Maka kalau kita sebagai umat muslim tidak percaya dengan Al-Quran, na'udzubillahi min dzalik, berarti ketauhidan kita, ya, jadi tauhid itu ada 3, Bu.
Catat 3 tuh. Tauhid itu ada 3, ya. Yang pertama tauhid uluhiyah. Yang pertama tauhid uluhiyah. Apa itu? Yang percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Yang percaya bahwa Allah adalah Tuhannya yang menciptakannya. Jadi dia percaya bahwa Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segala isinya. Ini yang dikatakan dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu tauhid keyakinan dalam ajaran-ajaran Islam. Di mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Fatihah. Coba buka surat Al-Fatihah. Kita biasa baca tapi kadang artinya nggak dibaca. Untuk tauhid rububiyah, ya, rububiyah bukan rububiyah, rububiyah, R-U-B-I-Y-A-H, rububiyah. Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dibaca ayat pertama. Dengan menyebut nama Allah. Lanjut. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang dimurkai atas mereka dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu dari arti surat Al-Fatihah. Penafsirannya panjang lagi ya, tapi nggak cukup waktunya ya. Baik, itu yang pertama, tauhid rububiyah. Yang ketiga yaitu tauhid ubudiyah. Nah, kalau tadi rububiyah, sekarang tauhid ubudiyah. Apa itu tauhid ubudiyah? Yaitu tauhid yang meyakini bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Hanya Allah lah yang patut disembah. Ya. Sekarang saya tanya, untuk kaum-kaum yang tauhidnya hanya tauhid uluhiyah saja, ada tidak? Ada. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakannya. Mereka tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Bukan cuma bumi, tapi alam semesta ya. Bintang,
planet, kosmos gitu. Oh yang diciptakan. Tapi ada nggak yang nggak sholat? Banyak. Padahal mereka tahu yang menciptakan bumi dan segala isinya, alam semesta itu siapa yang menciptakan? Allah. Tapi banyak yang nggak sholat. Maka mereka ini digolongkan sebagai kaum yang munafik. Ya, garis bawah. Maka mereka digolongkan kaum yang munafik. Kaum yang tahu kebenaran. Iya seperti yang dikatakan surat Al-Hajj ayat 9. Mereka memalingkan lambungnya. Kalau dalam bahasa fiilnya, isim fiilnya punggung. Kalau dalam bahasa terjemahannya itu lambung. Kalau fiil itu memalingkan punggungnya. Mereka tahu, ya saya bertauhid Allah, tapi saya tidak menjalankan perintahnya. Maka orang-orang seperti inilah yang akan celaka, karena mereka memalingkan punggungnya. Mereka menolak kebenaran. Padahal selain tauhid uluhiyah, kita dibutuhkan tauhid ubudiyah dan tauhid ubudiyah. Tauhid meyakini bahwa kita pertolongan hanya kepada Allah. Tauhid meyakini bahwa segala bentuk sembahan hanya kepada Allah. Maka kita jangan lagi berada di posisi nomor 1. Harus kedua dan ketiga sempurna, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Ya, sehingga garis besarnya kita yakini bahwa kiamat pasti, hari akhir pasti, kematian yang kedua pasti, kebangkitan yang kedua pasti. Sudah siap? Namanya yakin. Kita yang udah siap belum? Tetap aja. Saya tanya lagi, saya ulang. Kiamat yakin datang. Kematian pasti datang. Dibangkitkan di hari akhir pasti datang. Sudah siap menyambut kiamat? Siap tidak siap? Jawabnya begitu. Jangan bilang nggak siap. Nanti mikirnya kalau kiamat masih lama. Kalau masih mikiran kiamat masih lama, kita masih leye-leye. Ya, leye-leye, benar ya? Benar. Leye-leye. Ntar aja. Mau ngaji, mau masjid, ntar aja. Mau sholat, udah azan, ntar aja. Mau puasa sunnah, tahun depan. Memang yakin tuh malaikat ngomong gue kan tahun depan. Yakin, sokongannya apa emang? Sehingga kita wajib mempersiapkan. Begitu juga menyiapkan anak-anak kita. Siapkan dengan bekal keimanan, siapkan dengan bekal ketakwaan. Jangan cuma dikasih uang jajan, wajib. Ya, baik. Saya rasa itu saja. Yuk silakan ditutup Al-Qurannya. Sama-sama kita istighfar, kita doa. Saya minta para pemuda sekalian izin, silakan kan cari tempat yang rileks untuk duduk. Anaknya silakan taruh di bawah biar para bundanya diberikan kesempatan untuk rileks. Saya mau para bunda hari ini saya sedikit kasih rilis apa ya? Melepas segala asa yang ada di dalam dada. Sambil dorong ya. Sudah. Tangannya diangkat. Tangan kanan diangkat. Taruh di kiri. Sambil dorong. Dalam hati saja diikuti. Silakan dorong. Tarik nafas 3 kali.
kasih. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Sebutin mama dan bin orang tua. Al-Fatihah. Ikuti ucapan saya. Wahai kita berdoanya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah Tuhan sampai saat ini. Wahai diri, terima kasih, terima kasih karena Engkau telah kuat menahan beban hari. Wahai diri, terima kasih, terima kasih karena Engkau telah menguatkan saya untuk menjalankan ibadah. Duhai diri, terima kasih karena Engkau telah menopang ruh ini, menjadikan saya kuat sebagai seorang ibu, menjadikan saya kuat sebagai seorang istri, menjadikan saya kuat sebagai orang tua, menjadikan saya kuat sebagai seorang pendamping. Wahai diri, terima kasih Engkau telah bangun pagi hari ini. Engkau telah melaksanakan sholat subuh sampai dengan asar hari. Wahai diri, tetaplah kuat bersamaku sampai Allah menetapkan takdirku telah selesai di dunia. Ditabuk badannya, ditabuk dadanya. Wahai diri, terima kasih banyak. Selama ini mungkin saya lupa berterima kasih kepada-Mu. Padahal yang menopang ruh ini adalah jasad-Mu. Terima kasih wahai diri, sudah bersama Tuhan. Yuk, coba dirasakan, dipeluk, bayangkan bahwa ibu-ibu semua sedang memeluk bayangan ibu-ibu sendiri. Yuk, ucapin terima kasih wahai ibu. Terima kasih kalau selama ini saya terus memeluk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia hikmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai diri, terima kasih
hidupku ini Alhamdulillah. Ini kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, segala kekurangan adalah kelemahan saya sebagai manusia biasa, kelebihan adalah dan